Apa yang akan kamu kerjakan di bab 12 ini, ya. Yang pertama adalah membaca kitab referensi dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37, kemudian Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Nah, itu yang pertama sekali kamu lakukan. Seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai materi pelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur pada siang hari ini boleh kami diberikan kesempatan lagi untuk belajar walaupun di dalam situasi seperti ini. Tetapi kami percaya melalui materi-materi ini anak-anakmu dimanapun mereka berada, mereka boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka, terutama yaitu menolong orang lain, menolong teman mereka walaupun berbeda dengan mereka, berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya. Tuhan yang menjadi kekuatan kami untuk melakukan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa kami berdoa dan memulai pelajaran ini. Amin. Oke, baik. Di dalam materi ini ada satu lagu untuk mendukung materi kita, yaitu tentang kita kerja sama-sama, ya. Lagu ini sangat cocok dengan materi ini. Nanti kamu pelajari di rumah lagu ini, ya. Dengarkan sama-sama. Bahasa Mandarinnya. Itu lagunya, ya. Lagu ini sangat cocok dengan materi kita yang mengatakan kita kerja sama-sama. Dengan bisa bekerja sama dengan orang lain, itu memudahkan kita untuk mengerjakan segala sesuatu dan juga membuat hati kita senang, ya. Nah, kemudian tugas kamu adalah membaca Alkitab yang tadi yang Ibu bilang, yaitu dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Di bagian kegiatan kedua ini, kamu akan menyusun gambar ini. Karena gambar ini adalah mewakili cerita yang ada di Lukas 10 ayat 25-37. Kemudian kamu urutkan, tuliskan di buku latihan kamu, ya. Dengan melihat gambar-gambar yang ada di sini. Ceritakan kembali dalam bentuk kalimat kamu. Susun menjadi cerita yang benar urutannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bersikap toleran terhadap orang lain, ya. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, apa yang akan kamu kerjakan di sini yaitu membuat studi kasus tentang toleransi. Ada 3 kasus di dalam tabel ini, di dalam tabel ini. Kemudian
kasus ini kamu baca, lalu bagaimana caramu bersikap toleran terhadap kasus-kasus yang ada di dalam tabel ini. Nah, itu yang akan kamu kerjakan. Lalu kegiatan yang berikutnya, menolong walaupun berbeda. Di sini ada sebuah cerita tentang Dr. Lee Darmawan dan Dr. Sher. Nanti kamu boleh baca cerita ini, tetapi Ibu akan jelaskan secara singkat. Dr. Lee ini adalah seorang yang sangat peduli kepada warga miskin, dan dia mendapatkan layanan kesehatan, dia membangun rumah sakit apung, kemudian menghabiskan waktunya 4 tahun di kapal tersebut karena dia sangat terbeban dengan orang-orang miskin. Mereka orang yang tidak punya uang tetapi mereka sakit, dan Dr. Lee ini adalah orang yang rela membantu mereka dengan ringan tangan, ya, tanpa membedakan siapa orang yang dibantu. Tidak pernah membatasi suku, agama, etnis atau ras antar golongan apapun, ya. Nah, kemudian di dalam kegiatan keempat kamu belajar dari tokoh Dr. Lee itu, yaitu kamu kemudian mendiskusikan hal-hal apa yang didapat kamu teladani dari cerita tersebut. Tuliskan sebanyak yang kamu temukan, ya. Ketika kamu membaca cerita tersebut, lalu teladan apa yang bisa kamu ikuti dari Dr. Lee tersebut, tuliskan nanti di buku latihan kamu. Kemudian juga kegiatan yang kelima yaitu mengisi tabel tangan yang menolong. Nah, bagaimana kamu cara mengisi ini? Nanti kamu buat gambarnya di buku latihan kamu kembali seperti ini. Ada beberapa tangan, semakin banyak terisi warna-warni dalam tangan ini berarti semakin banyak kamu melakukan pertolongan kepada orang lain atau kepada temanmu. Contohnya misalnya kamu hari ini membantu teman kamu yang sedang dilanda kebanjiran atau kelaparan, lalu kamu memberikan membagikan sedikit beras kamu kepada teman kamu yang kamu tahu saat ini mereka tidak punya apa-apa di rumah. Lalu buatlah kalimat itu di satu tangan itu, kemudian buat dia berwarna, ya. Tuliskan kemudian buat warna. Semakin banyak warna di tangan ini, kemudian berarti semakin banyak pertolongan yang kamu lakukan. Kerjakan dengan sebenar-benarnya, kerjakan dengan sejujur-jujurnya. Kalau kamu tidak lakukan, jangan dibuat, tapi kalau kamu lakukan, isi di dalam tangan-tangan ini. Harapan Ibu kamu melakukan banyak pertolongan kepada teman-temanmu atau kepada orang-orang lain tanpa membedakan siapapun dia. Kemudian di dalam kegiatan keenam ini ada 6 pertanyaan yang akan kamu jawab, ya. Tuliskan nanti jawabannya, kemudian kirimkan kembali ke Ibu, ya. Lalu yang terakhir adalah berdoa seperti biasa, ya. Ibu akan bacakan doanya dan kamu boleh ikuti di dalam hati kamu masing-masing. Terima kasih karena Engkau telah memberiku kemampuan untuk menolong sesama. Ajarilah aku untuk menolong tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau budaya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Nah, inilah tugas-tugas kamu untuk kelas 3. Nanti kamu kerjakan semuanya ini dalam buku latihan kamu, dan lembar-lembar kerjaan ini akan Ibu kirimkan nanti ke grup, dan atau Ibu akan kirim video ini ke YouTube, lalu kamu tonton kembali untuk melihat tugas-tugasnya, ya. Cukup sekian pembahasan untuk kelas 3. Mudah-mudahan kamu boleh melakukan yang terbaik pada hari ini sesuai dengan tujuan daripada materi kita, yaitu mengatakan bahwa kamu mau menolong sesama walaupun berbeda dengan kamu, ya. Lakukan yang terbaik dimanapun kamu berada, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat ataupun di jalan, dimanapun siswa-siswi Ibu berada. Oke, cukup sekian penjelasan materi kita pada hari ini pada bab 12.
Semoga kamu mengerjakannya dengan sebaik mungkin dan mengerjakannya dengan sejujur-jujurnya, dan materi ini boleh membawa satu perubahan di dalam dirimu dan membawamu kepada untuk mudah menolong uh, sesama teman atau sesama dengan orang lain tanpa membeda-bedakan, sama seperti orang Samaria yang murah hati, tidak membedakan suku apa, tidak membedakan agama apa, tetapi dengan ringan tangan menolong orang yang sedang mengalami musibah. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semua sehat, jaga kesehatan, dan tetap cuci tangan. God bless you. Shalom.